Halo, halo. Untuk nanti seluruh peserta dimohon untuk on cam ya, karena akan ada sesi foto bersama. Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir pada acara technical meeting Tekstipal 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya Iwan Sutisna selaku MC atau pembawa acara yang akan memandu jalannya Technical Meeting Nasional Tekstipal 2023 pada hari ini. Rekan-rekan peserta Tekstipal 2023 yang saya hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Triwaluyo, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Triwalya Ramadhani, Ketua Pelaksana Nasional Takstipal Universitas Majalengka 2023. Ingin mengucapkan terima kasih untuk semua panitia, peserta, dan pembina Tax Center Universitas Majalengka, Ibu Eva Fauzia, yang telah membimbing kami dan seluruh teman-teman panitia. Terima kasih buat teman-teman peserta Nasional Takstipal 2023. Ada yang dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Widyatama, Universitas Terbuka, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Pajajaran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan universitas lain yang mungkin tidak bisa tersebutkan sama saya. Terima kasih buat semuanya. Nasional Takstipal ini bertujuan untuk menjadi warga negara yang bisa mengenal dan sadar akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan di bidang perpajakan guna mewujudkan generasi cerdas peduli pajak. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi di antara teman-teman semua, khususnya untuk peserta. Semoga menjadi pengalaman yang berharga. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat. Sampai jumpa di Majalengka. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master Ceremony. Baik, terima kasih atas laporannya dari Ketua Pelaksana Triwaluyo. Selanjutnya, sambutan dari Pembina Tax Center Universitas Majalengka kepada Ibu Eva Ahmad Fauziah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar, teman-teman? Sebentar. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah ikut andil dalam National Tax Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Tax Center Universitas Majalengka. Pada semuanya, semoga nanti ketika bertanding bisa berkompetisi secara fair, secara adil dan transparan gitu kan. Terus juga semoga bisa dengan adanya kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi antar Tax Center maupun kampus di seluruh Indonesia, terutama agar terjalinnya hubungan yang harmonis. Dan semoga juga nanti setelah acara ini bisa terus terjalin silaturahmi antar kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia National Tax Festival 2023 yang sudah bekerja keras untuk acara ini, untuk kegiatan ini. Semoga nanti kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lancar, dengan sukses seperti harapan kita, dan juga bisa memberikan manfaat selain untuk kita sebagai peserta, juga untuk nanti karena ada seminar ya di kegiatan ini, dan juga untuk teman-teman peserta seminar nanti. Demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu
penjelasan mengenai latar belakang kegiatan yang akan disampaikan oleh Fitril Akilah. Kepada Fitril Akilah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kegiatan nasional Tekstipal. Jadi, National Tekstipal itu apa sebenarnya? Jadi, National Tekstipal ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Tech Center Universitas Majalengka dalam rangka Text Goes to Campus, sekaligus merupakan ajang kompetisi dan edukasi perpajakan bagi mahasiswa aktif perguruan tinggi di Indonesia yang menguji pengetahuan tentang perpajakan. Nah, diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan National Tekstipal ini, mahasiswa dapat mengevaluasi sejauh mana mahasiswa tersebut paham mengenai perpajakan, serta meningkatkan wawasan mahasiswa di dunia perpajakan. Nah, kegiatan ini hadir untuk menguji kemampuan peserta yang mengikuti kegiatan, sekaligus sebagai sarana yang menghibur dan mengedukasi, karena kompetisi ini dikemas dengan konsep yang menarik. Kegiatan ini bertemakan menciptakan generasi cerdas peduli pajak. Nah, kompetisi ini terdiri dari 3 babak, yakni babak pertama yaitu ranking 1, babak kedua yaitu teka-teki silang pajak, dan babak ketiga yaitu monopoli. Jadi National Tekstipal 2023 ini ada rangkaian kegiatannya. Yang pertama yaitu seminar pajak, yang kedua yaitu kompetisi perpajakan, dan yang ketiga yaitu lomba video reels dan TikTok. Oke. Nah, National Tekstipal ini sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi ajang ini merupakan kedua kalinya Tech Center Universitas Majalengka mengadakan kompetisi pajak tingkat nasional. Gitu. Next. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tata tertib kegiatan dan aturan permainan. Tata tertibnya yang pertama yaitu peserta menggunakan pakaian bebas dan alma mater kampus perguruan tinggi atau seragam identitas instansi seperti PDH. Apabila yang punya PDH dari Tech Center-nya itu boleh menggunakan atribut PDH atau lain sebagainya yang sejenis. Lalu yang kedua itu peserta dilarang berkata kasar. Peserta dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, alias harus menjaga etikanya selama kegiatan Nasional Tekstipal berlangsung. Lalu yang ketiga itu peserta dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya. Yang keempat, peserta diperkenankan membawa supporter. Jadi itu opsional, boleh membawa supporter, boleh tidak. Dan itu sesuai kesepakatan panitia, supporternya itu maksimal 5 orang. Nanti supporter itu bisa menyemangati para peserta lomba yang sedang bertanding. Lalu yang kelima itu peserta diwajibkan membuat jargon atau yel-yel tim. Karena nanti akan ada hadiah menarik bagi peserta yang kompak menyanyikan yel-yelnya. Lalu yang keenam, itu peserta wajib mengikuti seminar dan tekstipal sampai acara dengan selesai. Jadi harus mengikuti rangkaian acaranya dari awal, yaitu seminar perpajakan, lalu dilanjutkan dengan kompetisi perpajakan sampai dengan selesai. Lalu yang ketujuh, itu peserta harus hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Nah, karena kita lombanya bersifat online, jadi peserta diharap offline, mohon maaf, maksudnya kita karena kegiatannya bersifat offline, jadi peserta kami tunggu kehadirannya di Majalengka.
kita melaksanakan kegiatannya di auditorium Universitas Majalengka. Lalu yang ke-8, peserta dilarang menggunakan telepon genggam ketika perlombaan sedang berlangsung. Dan nanti selanjutnya itu untuk ketentuan perlombaan akan dijelaskan oleh rekan panitia yang lain. Dan untuk ketentuan perlombaan itu akan sedikit berbeda dari buklet yang sudah dibagikan. Jadi kepada peserta dimohon untuk menyimak dengan baik yang akan disampaikan oleh panitia. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Fitriel Akilah. Selanjutnya penjelasan mengenai teknis permainan yang akan dijelaskan oleh seksi acara. Kepada seksi acara, saya persilahkan. Oke, langsung aja ke teknis kompetisi nasional Tekstival 2023. Jadi nanti kisi-kisi soalnya akan meliputi tentang KUP, PPH, PPN, dan PPNBM, serta yang terakhir adalah tentang akuntansi perpajakan. Kemudian nanti ada ketentuan penilaiannya, yaitu nanti ada soal yang bersifat level low dengan poin 5, kemudian ada level medium, yaitu memberikan poin 10, dan level hard dengan poin 15. Kemudian bentuk soalnya ada pilihan ganda, pilihan benar atau salah, dan jawaban singkat. Dan untuk bentuk soal hanya berlaku pada pintar pajak dan monopoli. Kemudian selanjutnya, yaitu babak penyelisihan atau pintar pajak. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Dan next. Yang pertama, babak pintar pajak diikuti oleh seluruh peserta yang bergabung dalam tim kompetisi perpajakan yang telah terdaftar. Yang kedua adalah setiap tim wajib membawa ATK dan 1 buah papan dada. Yang ketiga, setiap tim menjawab dengan mengangkat papan jawaban yang telah disediakan. Yang keempat adalah sistem permainan yang berlaku adalah sistem eliminasi. Yang kelima, soal berjumlah 10 buah soal, terdiri dari soal benar atau salah, dan pilihan ganda yang akan dibacakan oleh MC dan akan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian, peserta dilarang menggunakan telepon genggam pada saat lomba berlangsung. Yang ketujuh, di area kompetisi hanya boleh terdapat lembar jawaban, ATK, alat hitung, dan papan dada. Selanjutnya yang ke-8 adalah peserta tidak diperkenankan mengganti jawaban setelah waktu selesai. Jika nanti ada, maka jawaban akan dianggap salah. Yang ke-9, jika terdapat tim dengan nilai yang sama, maka akan diberikan tambahan pertanyaan singkat bagi tim tersebut. Kemudian yang ke-10, peserta dilarang berdiskusi dan bekerja sama dengan selain anggota. Yang ke-11 adalah peserta dilarang meninggalkan area selama lomba berlangsung. Dan yang ke-12 adalah peserta yang akan masuk ke babak semifinal adalah 10 tim dengan poin tertinggi. Oke, itu ada di babak penyisihan. Selanjutnya yaitu babak semifinal. Di babak semifinal ini akan menggunakan TTSP atau teka-teki silang perpajakan. Ketentuannya adalah yang pertama, babak teka-teki silang pajak diikuti oleh 10 tim yang lolos dari babak sebelumnya, yaitu dari babak pintar pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah waktu pada babak ini adalah 15 menit, jadi hanya 15 menit waktunya. Yang ketiga adalah setiap tim mengisi TTSP dengan menuliskan jawaban di media yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat adalah ketika waktu dimulai,
peserta akan berlari mengambil gulungan soal di kotak yang telah disediakan berupa soal mendatar atau menurun, kemudian kembali ke tempat untuk mengisi TTSP pada media yang disediakan. Kemudian setelah 5 menit berlangsung, peserta bisa mengambil gulungan berikutnya pada kotak pertanyaan dengan gulungan yang baru, terdiri dari soal menurun dan mendatar. Maka peserta berlari ke depan untuk mengambil gulungan tersebut. Jadi nanti yang pertama itu akan mendapatkan soal mendatar, lalu yang kedua adalah menurun. Terus selanjutnya yang keenam adalah apabila tim sudah selesai mengisi TTSP, kemudian lembar TTSP digulung dan diserahkan kepada PIC masing-masing tim, kemudian berlari ke depan membawa bendera yang telah diberikan lumut. Jadi kalau misalnya kita tim yang pertama nanti mengambil bendera dengan nomor 1 gitu. Yang ketujuh adalah PIC akan mencatat waktu yang telah diselesaikan untuk menjawab. Yang kedelapan adalah penilaian dilakukan dengan melihat jumlah jawaban benar. Satu pertanyaan benar dinilai 10 poin. Selanjutnya yang 9, apabila terdapat nilai yang sama, maka tim yang lolos akan dilihat dari seberapa cepat menyelesaikan soal. Yang ke-10 adalah, kemudian apabila ada tim yang selesai dengan waktu yang sama dan jawaban yang sama, maka akan diberikan pertanyaan tambahan. Kemudian yang terakhir adalah 5 tim dengan poin tertinggi akan masuk ke babak final. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lilis. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai babak final Nasional Tax-Tifal 2023. Oke, jadi untuk babak final ini kita ada permainan monopoli. Nah, bisa dilihat bentuk monopolinya ya, seperti itu. Di sini bisa dilihat ada tempat berpijak itu ada nomor 10, 20, 30. Nah, jadi ketika bermain monopoli ini, kita pertama-tama akan melemparkan dadu. Setelah melemparkan dadu, kita akan melangkah sesuai dadu tersebut. Apabila kita, contoh, kita dapat nomor 3, maka kita melangkah 3 langkah, kita berada di 30. Nah, kemudian MC akan membacakan soal, kemudian tim tersebut harus menjawab pertanyaan tersebut. Apabila tidak bisa menjawab, maka tidak mendapatkan nilai. Apabila bisa menjawab, mendapatkan nilai sesuai dengan tempat berpijaknya tersebut. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa babak final ini diikuti oleh 5 tim yang lolos dari babak sebelumnya. Kemudian, permainan monopoli ini hanya 1 kali putaran. Jadi apabila sudah sampai ujung itu sudah selesai. Oke, selanjutnya. Maaf sebelumnya boleh diulang lagi ke yang itu. Bisa, ya. Nah, mungkin bisa dilihat ya di sini itu ada Tax Haven, Go to Jail, Dana Umum, Kesempatan, dan Tax Station. Nah, kemudian juga di sini di setiap apa ya namanya setiap bagian negaranya ya kalau kita bermain monopoli itu di atasnya ada tulisan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi di bagian negara atau wilayah itu kita akan mendapatkan pertanyaan mengenai soal tersebut, yaitu ada KUP, PPH, PPN dan PPNBM, dan akuntansi perpajakan. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya untuk permainan ini adalah sistem poin ya. Nah, di sini juga ada kartu kesempatan ada 3 ya, yaitu Ask a Friend, kartu bebas dari penjara, dan kembali ke start. Untuk Ask a Friend ini, apabila kita memiliki kartu ini, kemudian kita mendapatkan soal yang susah, kita bisa aktifkan, kemudian bertanya kepada teman kita. Selanjutnya yaitu untuk dana umum ada kartu menerima hadiah, kartu membayar asuransi, kartu pajak lebih bayar, kartu mendapat warisan, kartu maju 2 langkah, kartu mundur 3 langkah. Nanti untuk dana umumnya di slide selanjutnya. Kemudian poin ini dihitung oleh juri di depan masing-masing tim. Jadi nanti akan ada juri yang menilai dan menulis poin yang teman-teman miliki. Oh iya, sebelumnya setiap tim itu memiliki modal poin 20. Nah, kemudian di sini satu perwakilan tim tersebut dapat meminta bantuan jawaban kepada 2 orang anggota lainnya apabila mendapatkan kartu Ask a Friend. Maksimal untuk menjawab waktunya adalah 15 detik. Jadi ketika telah disampaikan soal, itu kita ada waktu 15 detik untuk berdiskusi. Kemudian setelah waktu diskusi tersebut habis, maka dipersilahkan untuk menjawab. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kartu dana umum. Ada diterima hadiah sebesar 10 poin, bayar asuransi 5 poin, pajak jalan, mundur 2 petak, maju 3 petak, dan mendapat warisan. Selanjutnya. Nah, ini untuk go to jail. Jadi nanti apabila ada yang masuk penjara itu bisa keluar apabila bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan dengan benar. Kemudian juga bisa dengan membayar dengan poin yang dimiliki, yaitu 10. Selanjutnya ada tax haven. Nah, tax haven ini kalau di permainan monopoli biasa itu parkir bebas ya. Jadi kita boleh landing ke poin berapa saja. Namun poin itu akan bisa didapat jika bisa dijawab juga dengan benar. Seperti itu. Terakhir yaitu ada tax station. Apabila berpijak atau landing di situ, kita wajib untuk membayar pajak senilai 10% dari jumlah poin. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk Reels dan TikTok Competition. Bagi peserta Reels dan TikTok Competition, di sini ada peraturannya yaitu wajib memfollow akun Instagram Tax Center Unma, KP2KP, KPP Pratama, dan Kanwil DJP Jabar 2. Selain itu juga harus memposting video di akun Instagram dan TikTok pribadi yang telah didaftarkan pada link pendaftaran dengan meng-tag Tax Center Unma, Pajak Majalengka, Pajak Kuningan, dan Pajak Jabar 2. Nah, ini adalah subtema yang ada pada video, yaitu peran pajak dalam pembangunan ekonomi infrastruktur, transformasi digital, dan tantangan pajak di era modern. Dan terakhir adalah perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Nah, video ini maksimal berdurasi yaitu 3 menit. Dan setiap akun hanya bisa memposting 1 video. Deadline-nya yaitu tanggal 28 Oktober pukul 23.50. Jadi apabila melebihi waktu tersebut, video tidak akan dinilai. Juga menggunakan hashtag National Taxtival 2023 dan hashtag Tax Center Unma. Video tidak mengandung unsur sara dan pornografi, serta akun tidak di-private. Kemudian panitia boleh menggunakan video yang telah diposting untuk kepentingan publikasi dan sebagainya. Lalu karya video ini belum pernah diikut sertakan atau orisinil dalam lomba sebelumnya. Kemudian tulis caption semenarik mungkin dan share sebanyak mungkin untuk mendapat like. Kemudian juri akan memilih 3 video Reels dan TikTok untuk pemenang terbaik. Terakhir yaitu keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu indikator penilaian untuk Reels dan TikTok. Ini yaitu penilaiannya ada kreativitas, orisinalitas, kesesuaian tema, kualitas video, dan caption, like, juga view. Oke, di sini kreativitas 30%, orisinalitas 30%, kesesuaian tema 25%, kualitas video 10%, caption, like, view adalah 5%. Oke. Selanjutnya ini adalah penghargaan untuk tax competition itu terdiri dari 3 juara, juara 1, 2, dan 3. Kemudian Reels dan TikTok competition yaitu juara 1, 2, dan 3. Oke, mungkin sekian pemaparan mengenai teknis dari National Taxtival 2023. Barangkali teman-teman ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan juga atau ingin apa ya berdiskusi lebih jelas mengenai aturan yang ada, silahkan untuk ditanyakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong resign terlebih dahulu. Terima kasih. Hand, bukan resign. Baik, Kak Brilian dari UMY, silahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Di sini saya perwakilan dari tim Brilian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin bertanya, mungkin ingin memastikan lagi Kak terkait dengan babak penyisihan. Berarti ini seluruh rangkaian kegiatannya dari babak penyisihan sampai final itu berarti wajib offline di kampus Universitas Majalengka ya Kak? Terus yang kedua, semisalnya nanti emang wajib offline itu nanti dari panitianya untuk perizinannya itu bagaimana gitu Kak? Itu aja Kak, terima kasih. Baik, Kak Brilian, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya gimana, langsung dijawab aja atau ditampung dulu sesuai kesepakatan?
Oke, untuk pertanyaannya mungkin langsung dijawab aja. Silakan kepada panitia untuk menjawab pertanyaan dari Kak Brilian mengenai pertanyaan untuk babak semifinal tadi itu wajib offline, kemudian perizinannya bagaimana ya Kak? Iya, Kak. Oke, silahkan kepada panitia untuk menjawab pertanyaan dari Kak Brilian. Oke, Kak, yang dari UMY ya. Jadi nanti dari kitanya dikasih surat undangan resmi aja, Kak. Mungkin untuk perizinan ke kampusnya nanti bisa dilampirkan sama surat undangan dari kitanya. Jadi untuk izin ke kampusnya dari kita mungkin hanya surat undangannya saja. Sama acaranya full offline di kampus Universitas Majalengka. Bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Baik, Kak, sudah jelas. Ini mau tanya lagi, untuk Hamin kedatangan peserta ke universitasnya itu minimal Hamin berapa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Halo, gimana Kak? Udah jelas untuk jawabannya? Udah jelas, Kak. Cuma ini mau nanya lagi, untuk kedatangan peserta lomba itu ke Universitas Majalengka itu Hamin berapa ya, Kak? Baik, Eh, ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman semua? Silahkan untuk buat teman-teman. Nah, ada. Oke, untuk tim tim untuk tim Akpadisa, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan untuk menanyakan apa. Baik, saya izin bertanya dari perwakilan tim Akpatisa Universitas Muhammadiyah Bandung mengenai teknis babak teka-teki silang. Di situ ada keterangan bahwa setiap peserta nanti mengambil gulungan soal di kotak yang telah disediakan dan pada menit kelima peserta bisa mengambil gulungan berikutnya. Nah, untuk di setiap gulungan itu terdiri dari beberapa soal kah atau hanya satu soal di setiap gulungan kertas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab aja oleh panitia. Kepada panitia, saya persilahkan. Baik, dan menjawab pertanyaan dari tim Akpatisa. Untuk pertanyaannya itu boleh diulangi? Ya, Bu. Baik, saya ulangi. Pada gulungan tersebut ada berapa soal ya? Jadi di menit pertama itu nanti tiap perwakilan timnya itu berlari membawa gulungan soal. Nah, gulungan soalnya itu terdiri dari 5 soal, entah itu soal yang mendatar atau menurun. Nah, kemudian setelah mengambil soal tersebut, nanti kembali lagi ke tempat lalu mengisi jawaban di TTS dengan cara ditulis.
Nah, setelah ditulis itu, ada kemungkinan peserta ada yang cepat, ada yang lama. Nah, intinya pada menit kelima itu kami akan mengisi kotak ya tersebut dengan soal selanjutnya, yaitu 5 soal berikutnya, entah itu yang menurun atau mendatar. Seperti itu. Apakah bisa dipahami atau masih kurang paham? Baik, sudah dipahami. Izin bertanya satu lagi, perihal yang monopoli. Itu untuk monopoli berarti boleh siapapun perwakilan dari ketiga peserta ya? Atau maksudnya atau ada ketentuan mungkin ketua tidak boleh atau hanya boleh anggota saja yang ada di monopoli atau mungkin boleh dari ketuanya yang ikut di bagian monopoli nanti? Oke. Ya, untuk permainan monopoli nanti perwakilannya itu bebas siapa saja yang pokoknya dari tim itu sudah disepakati eh, satu orang itu untuk bermain melempar dadu juga menjawab pertanyaan. Iya, bebas siapa saja. Pokoknya tetap anggota tim itu ya. Anggota atau ketua itu boleh. Bagaimana? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin terkait teknisnya kayak gimana atau dari apa? Silahkan. Barangkali dari teman-teman yang mau ada yang ditanyakan lagi, silahkan dari tim The Text dari Unpad, silahkan. Baik, izin bertanya. Untuk yang babak monopoli itu kan nanti ada satu orang yang main. Nah, itu boleh bergilir atau dari awal sampai akhir harus orang itu terus ya? Makasih. Oke, mungkin langsung dijawab aja oleh panitia. Silahkan. Pertanyaannya yaitu di babak monopoli, apakah orangnya bisa bergantian atau hanya orang itu saja dari awal monopoli sampai selesai? Oke, jadi untuk nanti yang main di monopoli itu orangnya tetap dari awal sampai akhir. Mungkin bisa bekerja sama atau minta bantuan itu ketika mendapatkan kartu kesempatan Ask a Friend. Seperti itu. Bagaimana Kak? Sudah jelas? Sudah, makasih. Oke. Tadi ada pertanyaan yang eh, belum terjawab dari tim Brilian ya, dari UMY. Kapan, Hamin berapa, apa tadi? Oh, Hamin berapa harus ada di Unma. Mungkin untuk itu bebas, mau Hamin berapa aja, asal pada hari H jam 8 harus sudah berada di Universitas Majalengka. Begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa
bisa mengangkat tangan atau bisa di kolom chat. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila sudah cukup atau sudah jelas, akan diakhiri saja technical meeting pada hari ini. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaannya, untuk TikTok yang di follow akun Tech Center Unma, apa saja, bagaimana, Kak? Oke, diulang. Untuk TikTok yang di follow itu akun Tech Center Unma saja, apa bagaimana, Kak? Silahkan untuk panitia. Oke, siap, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan panitia untuk menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah jelasin ya untuk posting video itu di akun Instagram dan TikTok pribadi dan tag 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 Center Unma, Pajak Majalengka dan Pajak Kuningan dan Pajak Jabar. Kemudian juga wajib follow akun Instagram Tag Center Unma, KP2KP Majalengka, KPP Pratama Kuningan dan Kanwil DJP Jabar 2. Seperti itu. Oke, bagaimana, Kak? Untuk pertanyaannya sudah jelas terkait follow. Nanti untuk PowerPoint-nya akan di-share di grup. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, sebelumnya yang ditemukan itu hanya akun teks Unma sama Pajak Jabar 2, Kak. Nah, itu akunnya TikTok atau Instagram, Kak? Atau dua-duanya? Oke, TikTok, untuk TikTok itu KP2KP Majalengka nggak ada kalau akun TikTok, kalau akun Instagram ada gitu, Kak.
Jadi untuk di TikTok itu yang ditandai atau di follow-nya itu hanya akun-akun yang adanya saja gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari tim Apatisa, mungkin silahkan Kak. Ya, saya izin tanya lagi perihal di bagian permainan monopoli. Itu kalau kita mendapatkan kartu dana umum, antara lain ada dapat kartu menerima hadiah, kartu membayar asuransi, kartu pajak lebih bayar, kartu mendapat warisan. Nah, di poin yang 4 poin itu saya masih kurang paham karena kalau kartu maju 2 langkah itu jelas maju 2 langkah, dan kalau mundur 3 langkah itu sudah jelas mundur 3 langkah ya. Nah, ya berarti ini kalau oh ya, saya belum lihat ini, berarti nanti kalau semisal dapat bayar asuransi sebesar 5 poin itu untuk dipotong dari poin kita kah, atau ditambah poin kita seperti itunya? Oke, siap Kak. Terima kasih. Silahkan kepada panitia untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, baik. Di sini untuk kartu dana umum itu yang pertama itu diterima hadiah sebesar 10 poin itu, maka nanti tim akan mendapatkan tambahan 10 poin. Nah, kemudian bayar asuransi sebesar 5 poin, betul. Jadi nanti poin yang dimiliki akan dikurangi sebesar 5 poin. Lalu ada pajak jalan sebesar 5 poin. Ini juga sama, nanti poin yang dimiliki akan dikurangi sebesar 5 poin. Untuk mundur 2 petak mungkin itu sudah jelas ya. Jadi nanti peserta bisa mundur 2 petak atau 2 langkah. Kemudian juga ada maju 3 petak juga. Dan terakhir yaitu mendapat warisan sebesar 10 poin. Nanti peserta akan mendapatkan poin tambahan yaitu 10 poin. Seperti itu. Bagaimana, Kak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Dari tim yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akan cukupkan technical meeting pada hari ini. Nanti PowerPoint-nya akan di-share di grup peserta. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman tolong absen dulu. Linknya sudah ada di room chat. Oke, untuk pertanyaan dari tim Aurora ya. Mau tanya, ada soal hitungan kah? Silahkan panitia untuk dijawab. Ada dipersiapkan aja. Oke, baik. Untuk soal itu mungkin dipersiapkan saja ya. Kita gak bisa sebutin nanti soalnya seperti apa. Yang pasti kita sebutin materinya tadi ada KUP, PPH, PPN dan PPNBM, dan akuntansi perpajakan. Oke, nah terkait ada soal hitungan atau tidaknya, mungkin dari teman-teman atau dari masing-masing timnya dipersiapkan terlebih dahulu dan untuk kisi-kisinya terkait materi yang sudah tadi disebutkan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jangan lupa untuk absen yang telah disediakan di room chat.
untuk linknya. Ya, untuk kalkulator boleh bawa untuk jaga-jaga aja. Oke, untuk kalkulator dibawa, wajib bawa. Nanti ketika ada soal perhitungan atau ada sesuatu yang harus dihitung, itu kami tidak memperbolehkan untuk menggunakan kalkulator handphone. Terima kasih. Oke, untuk tim yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin untuk teman-teman yang memerlukan surat undangan dari kami, di list aja di grup dengan ditujukannya pada siapa dan dari universitas mana. Itu undangannya. Oke, untuk teman-teman diingatkan lagi jangan lupa untuk absen. Untuk link absennya sudah ada di room chat dan barangkali sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya tutup technical meeting pada hari ini. Sebelum saya tutup, diharapkan teman-teman semua untuk on cam, mohon maaf. Diharapkan untuk on cam karena ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada seluruh peserta silahkan untuk on cam.
Ini on cam. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman tolong on cam karena ada sesi foto bersama. Oke, udah siap? Oke, saya aba-aba dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, kan di tampilan ini tidak semua tertampil, jadi ada 3 slide. Jadi untuk sesi fotonya itu satu slide gitu. Sekarang untuk slide kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Bisa. Baik, rangkaian acara Tekstipal 2023 pada hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa di Majalengka. wabarakatuh. Sampai jumpa di Majalengka, guys. Sampai jumpa di Majalengka teman-teman semua. Yuk. Siap, Yuk. Kak. Ngantuk, Kak, ngantuk tidur. Sip. Semangat, semangat, semangat. Siap. Universitas Islam Boleh meninggalkan belum ini, Kak? Ada. Oke. Nah. Kedengeran di Taiwan ini. Iya, Cis dulu dong, Cis.